Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya TKS Resana STH yang melayani di Jemaat GKI Kalawa. Bersama dengan renungan harian hari ini tanggal 20 Januari 2025, saya mengajak kita untuk mengawali aktivitas kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21 dengan judul perikop Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh dibangunkan dari tidur dan istirahat kami. Mengawali aktivitas kami ya Tuhan, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami dapat dituntun dalam jalan kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan nas kita hari ini, yaitu memberikan suatu gambaran kehidupan jemaat yang dibimbing oleh Rasul Paulus, yaitu jemaat yang ada di Roma. Dalam kisah kehidupan jemaat di Roma pada zaman Paulus, yaitu merupakan suatu komunitas Kristen yang hidup dalam pusat kekaisaran Romawi, yang artinya sebuah kota yang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga dalamnya terdapat dalam berbagai komunitas orang-orang Yahudi dan juga dari bangsa-bangsa yang lain. Karena komunitas-komunitas yang beragam itulah yang menjadi pemicu terjadinya tekanan sosial dan penganiayaan, pengaruh budaya, kekayaan, hiburan serta filsafat duniawi yang meragukan ajaran kekristenan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada jemaat yang dikasihinya yang ada di Roma untuk hidup dalam kasih, sekalipun kehidupan yang mereka alami itu sangatlah sulit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang secara manusiawi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah kehidupan, pergumulan yang selalu datang silih berganti. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun bisa saja melakukan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Dan tentunya pasti dalam keadaan itulah akan sangat sulit untuk kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kerendahan hati, bersabar, dan bertahan dalam situasi yang kita alami. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa nas kita hari ini, di mana bukan hanya merupakan sebuah nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaatnya yang ada di Roma, tetapi juga sebuah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada kita sekalian jemaat Tuhan masa kini. Dan melalui nas ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk hidup dalam kasih yang nyata, bertahan dalam kesulitan, dan tetap berbuat baik. Meskipun ketika kita sedang menghadapi dunia yang jahat, tetapi itulah adalah sebuah prinsip kehidupan Kristen yang relevan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah sebuah tantangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa melakukan, menerapkan kasih yang nyata itu dalam kehidupannya, sekalipun hidup yang dialami itu sedang kacau. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini ada beberapa hal yang mau disampaikan bagi kita
ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini dan kita masih dipercayakan Tuhan untuk melakukan karya-karyanya dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, Rasul Paulus mengajak kita bahwa kasih dalam kehidupan orang yang percaya itu adalah kasih yang diberikan tanpa pura-pura. Kasih yang diberikan dengan ketulusan, yang artinya dalam hal ini adalah kasih yang diberikan bukan hanya sekedar dari kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata kepada sesama kita. Memang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, akan sangat sulit ketika kita merasa disakiti, ketika kita berada dalam kehidupan situasi yang kacau, dan begitu banyaknya pergumulan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita yang membuat hati kita menjadi keras untuk melakukan kasih itu kepada sesama. Tetapi itulah kehidupan. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa melakukan dan memberikan kasih yang tulus. Sekalipun kita telah dikhianati, sekalipun hidup sedang penuh dengan kepahitan, penderitaan yang konflik. Karena itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan menghendaki kita untuk tetap menerapkan kasih setia yang tulus dan penuh kerendahan hati. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus juga mengajarkan kita bahwa hidup dalam dunia tidak selalu mudah. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa sabar yang luar biasa. Kita harus memiliki rasa sabar yang sangat luas. Sekalipun ada masa-masa yang sulit yang kita hadapi, tekanan kehidupan dan penderitaan, namun kita dipanggil untuk tetap bersukacita dan penuh pengharapan, penuh dengan kesabaran dalam kesesakan, dan juga menyerahkan segala kehidupan kita itu dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, ketika itulah kita akan merasakan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Bagi setiap orang yang percaya, yang di tengah-tengah dalam kehidupannya mengalami pergumulan dalam kehidupannya, tetapi ketika ia berdoa, maka disitulah ia akan memperoleh kekuatan yang nyata yang Tuhan berikan untuk melalui setiap masalah pergumulan dalam kehidupannya. Karena melalui doalah kita akan dikuatkan, iman kita akan tetap teguh dan pengharapan kita tetap utuh di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah bagian poin yang terakhir bagi kita, di mana ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang merupakan musuh kita, atau orang-orang yang menjadi sumber segala masalah dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang menjadi sumber segala sakit, penderitaan hati yang kita alami pada saat ini. Tentu perasaan untuk mengampuni dan mengasihi orang itu akan sangat sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Sekalipun sakit yang diberikan sungguh luar biasa kita rasakan, sungguh tiada tandingnya untuk kita ikhlaskan. Dan kata maaf itu pun sulit untuk kita ungkapkan, mengingat karena perlakuan yang telah dilakukan orang terhadap kehidupan kita, yang telah menyakiti setiap perasaan kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana nas ini mengajak kita, mengajarkan kita bahwa tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ketika kita telah dikhianati, disakiti, disitulah kita diajarkan untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, yaitu dengan memberkati mereka yang menganiaya kita dan memberikan bentuk kasih yang luar biasa, kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Dan itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya.
Karena itulah ketika kita melakukan itu, maka itu akan dapat memberikan kelegaan dalam setiap hati dan pikiran kita. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih setia, dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang penuh dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikan orang itu suatu pembelajaran yang berarti dalam kehidupannya, yaitu kasih yang tulus yang tiada batas. Dan meskipun ada orang yang sulit untuk diajak berdamai dalam setiap kehidupan kita dan melakukan bagian kita, yaitu mengasihi orang itu adalah sungguh hal yang luar biasa yang dapat kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah salah satu bentuk kemenangan yang sejati. Ketika dunia mengajarkan balas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, tetapi cara Tuhan mengajarkan kita sungguh luar biasa, di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa memaafkan, mengampuni orang yang menyakiti kita adalah sebuah kemenangan yang sejati dalam kehidupan kita. Dan itu adalah cara untuk mendapatkan keadilan. Itu adalah cara di mana Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkata, kita harus menyerahkan segala pembalasan itu kepada Tuhan, karena itu adalah bagian dari Tuhan. Karena itu adalah bagian kehidupan kita yang Tuhan atur dalam setiap rencananya. Dan Tuhan adalah hakim yang adil. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah melihat, tidak pernah membiarkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita terus percaya kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim dalam setiap penderitaan, pergumulan, permasalahan dan sakit, penyakit, dan perasaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita, dan amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah menguatkan kami bahwa kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami adalah kasih yang nyata, kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, bahkan kasih yang selalu mengasihi orang-orang sekalipun orang itu telah melakukan pelanggaran dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan jemaat online-Mu, renungan harian pendengar setia yang telah bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini, berkatilah setiap kehidupan kami Tuhan, berkatilah setiap pergumulan, permasalahan, perjuangan, bahkan setiap beban kehidupan yang kami alami. Kami memohon Tuhan memberikan kami kemampuan, kami memohon Tuhan memberikan kami kekuatan dalam setiap kami menghadapi situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, agar kami bisa melakukan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu juga kami berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan rangkaian doa syafaat kami secara khusus untuk jemaat Tuhan yang berada di GKE Pandohop, Tumbang Nusa. Tuhan,
Tilik setiap keberadaan jemaat-Mu yang ada di sana. Apapun segala pergumulan, kekhawatiran yang dialami, apapun yang telah menjadi rancangan, harapan, bahkan kerinduan dari jemaat Tuhan ini, Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kelegaan dalam setiap pergumulan yang dihadapi, bahkan memampukan mereka untuk melakukan segala kehidupan mereka sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Begitu juga Tuhan untuk para pelayan-Mu, para pendeta, para pikaris, bahkan penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka dalam segala tugas, tanggung jawab, dan keberadaan mereka. Tuhan yang menuntun setiap kehidupan mereka, memberikan mereka jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka rasakan, dimampukan dalam segala melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dikenal, gereja-Mu semakin berkembang, segala program kerja dan harapan yang telah dirancang biar itu boleh terlaksana. Tuhan berkenan atasnya, agar segala sesuatu yang baik yang direncanakan itu boleh mendatangkan kebaikan pula dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami, segala usaha dan pekerjaan kami, segala cita-cita dan harapan kami, pergumulan juang kami Tuhan, kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percayakan Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami pada saat ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkenan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, dan kami membawa setiap harapan dan kerinduan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.